Hai semua, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talks. Dan hari ini gue akan membahas sesuatu yang ini tuh fenomena yang sebetulnya terjadi di sekitar kita. Dan mungkin orang-orang terdekat kita melakukan ini, atau bahkan mungkin kita sendiri melakukan hal ini. Perilaku menyakiti diri sendiri. Bisa kita sebut dengan self-harm atau self-injury. Nah, sebelum gue lanjut membahas tentang hal ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Well, self-harm, self-injury, atau perilaku menyakiti diri sendiri ini bukan lagi hal-hal yang tabu untuk kita perbincangkan, bukan lagi hal-hal yang baru gitu untuk kita ketahui. Karena di zaman sekarang ini semakin meningkatnya teknologi, semakin besarnya informasi, kita jadi semakin mudah stres, apalagi di kala pandemi. Dan untuk beberapa orang gak mudah buat mengemukakan emosi mereka, tidak mudah untuk bercerita, sehingga cara termudah adalah dengan melakukan self-harm atau self-injury, dengan menyakiti diri sendiri. Nah, contoh-contoh self-harm yang kita tahu itu seperti menyayat tangan, membakar, memukul kepala, lalu membuat diri kita berada dalam posisi yang sengaja celaka, misalnya kebut-kebutan. Nah, itu adalah salah satu upaya-upaya self-harm gitu ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan sehari-hari dan ini adalah self-harm gitu. Kok bisa sih? Nah, bakal gue jelasin. Yang pertama adalah ketika kita sengaja makan atau minum sesuatu yang kita sebetulnya alergi. Ya kan, seringkali kita nih nongkrong, makan bareng gitu. Kita tahu misalnya kita alergi makan seafood. Tapi untuk apa ya? Biar enak lah sama temen gitu, kita makan. Efeknya mungkin kita bisa gatel, sesak nafas, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya adalah perilaku self-harm. Mengapa demikian? Karena hal ini mendekatkan kita pada meningkatnya potensi kematian. Jadi ketika kita sengaja makan ini, padahal kita tahu kita alergi, nah ini adalah self-harm gitu. Kita dengan sengaja melakukan hal itu gitu. Jadi kita menyakiti diri kita, dan hal ini sebisa mungkin nggak teman-teman lakukan. Dan gue sendiri pun punya beberapa temen yang mungkin alergi makanan atau alergi minuman tertentu gitu ya. Dan gue selalu mengawasi mereka. Misalnya, nggak boleh makan ini, kita makan yang lain aja. Jadi ketika kita tahu nih ada orang terdekat kita yang punya alergi itu, sebisa mungkin kita nggak makan di situ gitu. Sebisa mungkin kita juga ngehindarin hal itu gitu, karena kita juga harus membantu dia menjaga dirinya. Yang kedua adalah ketika kita menempatkan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhan diri kita sendiri. Kita sering banget nih dimintain pertolongan, tolongin gue dong, tolongin aku dong gitu, sama temen, sama pasangan, atau sama keluarga, sama saudara kita sendiri. Padahal tuh kenyataannya kita lagi sakit, kita lagi nggak mood, kita lagi capek banget, kita lagi punya urusan sendiri, dan kita harus ngelakuin itu dengan alasan kita mikir bahwa nggak enak, terus kita berpikir bahwa nanti siapa lagi yang bakal menolong dia gitu. Nah, hal ini adalah self-harm, salah satu contoh menyakiti diri sendiri. Mengapa demikian? Hal ini karena ketika kita melakukan itu, kita itu seperti membuat diri kita menderita gitu. Jadi kita kan sadar ya kalau misalnya itu salah gitu, kalau kita menyakiti diri kita. Kalau kita capek, kita kan butuh istirahat. Tapi kita juga mungkin takut merasa bersalah untuk menolak orang lain. Nah, hal ini menjadi self-harm gitu. Bukannya gue nyuruh kalian buat gak apa-apa nyakitin orang lain aja, bukan. Tapi coba pelan-pelan untuk bilang dan belajar melakukan penolakan. Bilang, misalnya, hari ini gue capek banget. Hari ini aku capek banget karena aku habis ngerjain tugas yang sangat banyak. Karena hari ini aku punya pekerjaan yang banyak banget dan aku butuh waktu istirahat. Kalau kamu butuh bantuan, mungkin gak bisa hari ini, tapi mungkin besok atau lusa. Jadi teman-teman baik sama diri sendiri, baik juga sama orang lain. Sehingga ini kan sebenarnya mudah banget terjadi ya. Kita tuh sebenarnya nggak sadar, dan ini adalah contoh self-harm gitu. Dan menurut gue itu sering banget. Yang ketiga, itu ketika kita boros. Apa sih boros? Boros adalah ketika kita membelanjakan uang kita untuk sesuatu yang tidak sesuai kebutuhan. Ketika pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Hal ini boros, dan ini membahayakan diri kita. Misalnya kita nggak punya tabungan. Adalah satu kondisi di mana kita ternyata benar-benar butuh uang yang sangat banyak. Dan kalau kita amit-amit banget ya, dan kita ternyata harus banget gitu kan,
memakai uang itu gitu, tapi kita nggak punya simpanan, kita nggak punya tabungan. Nah akhirnya kita ya rugi lah karena hal itu gitu kan. Ada kemungkinan terburuk yang terjadi sama diri kita. Nah ini adalah self harm. Jadi teman-teman sebisa mungkin untuk menabung ya, kayak setiap bulan menabung gitu. Memilah apa yang harus dibeli, mana yang nggak harus dibeli gitu. Jangan terlalu memaksakan diri kalau misalnya kita nggak mampu membeli sesuatu. Jadi tahu diri gimana kita harus menempatkan uang itu. Yang keempat, over exercising atau bekerja secara berlebihan. Nah hal ini sebenarnya kelihatannya mungkin baik ya. Kita nggak menunda-nunda pekerjaan, kita tidak membuang-buang waktu gitu kan. Kita menyelesaikan sesuatu dengan cepat gitu kan. Tapi ketika kita bekerja, itu sebetulnya kita punya limit. Tubuh kita ini perlu istirahat, kita ini perlu tidur. Kadang kita bergadang dan berpikir bahwa ini harus beres, makin cepat beres makin baik. Iya betul, kita jadi nggak punya beban lagi, kita jadi nggak stres lagi. Tapi ketika hal itu kita lakukan, badan kita ini bakal sakit, badan kita ini bakal pusing, kita pun bakal capek. Nggak cuma fisik tapi mental. Nah dan hal ini adalah perilaku self harm. Jadi teman-teman kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu biasakan memakai tempo waktu ya. Misalnya oke, hari ini bakal nugas selama kurang lebih 2 jam kayak gitu. Nah hari ini bakal nugas 3 jam, hari ini belajarnya sekian jam. Jadi nggak over exercise gitu, nggak berlebihan dalam bekerja. Karena sesuatu yang berlebihan apapun itu menjadi nggak baik. Oke, yang kelima, avoiding atau menghindari untuk pergi ke dokter. Kita kan sering banget ya mungkin berpikir bahwa ke dokter itu bukan sesuatu yang wajib kita lakukan. Adalah sakit-sakit yang pakai obat warung juga beres misalnya gitu. Panas-panas dikit ya udahlah pakai obat biasa aja atau tidur aja kayak gitu. Nah tapi ketika kita udah parah dan kita perlu ke dokter, kita tuh masih sering ngerasa nggak perlu. Misalnya teman-teman sakit gigi dan dan udah bengkak kayak gitu ya. Nah itu kan harus banget sebetulnya pergi ke dokter, tapi menghindari untuk pergi ke dokter. Mungkin takut, ada kecemasan tertentu. Nah itu adalah bentuk self harm. Terus teman-teman misalnya nggak nyaman sama kesehatan mental, ngerasa bahwa kayaknya saya terlalu lelah, kayaknya saya punya pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Tapi teman-teman merasa hal ini adalah wajar, hal ini mungkin dialami oleh semua orang. Tetapi nggak ada usaha untuk pergi ke psikiater. Nah hal ini tuh juga self harm gitu. Ini tuh juga menyakiti diri sendiri gitu. Karena kan semakin lama kita kan semakin sakit ya. Kalau kita punya penyakit A gitu, kita nggak ke dokter, kita nggak mencari tahu ini penyakit apa, kan kita semakin sakit dan itu membahayakan diri kita. Nah sesuatu yang membahayakan diri kita dengan kita sadari dan kita sengaja itu ya, kita tahu konsekuensinya apa tapi tetap kita lakukan, itu jatuhnya jadi self harm. Yang terakhir, ketika kita sengaja melihat sesuatu dengan tujuan untuk menyakiti diri kita. Misalnya baru putus sama pacar, kita masih kepo nih sama mantan nih kan, aduh mantan gue ngapain ya gitu kan, udahlah gue lihat gitu biar gue bisa move on juga gitu kan. Gue liatin dia, gue kepoin dia, gue liatin posannya, aduh makin sakit hati. Terus kita lihat foto-foto kita di masa lalu sama dia, makin sedih dengan berpikir bahwa ketika gue ngeliat ini gue bakal semakin benci sama dia dan gue bisa move on gitu dari dia. Nah hal ini tuh sebenarnya nyakitin diri kita kan. Nah ini adalah self harm gitu. Jadi ini tuh merusak mental kita. Jadi kita jadi sedih, kita menambah stres yang udah kita punya gitu. Kita kan masalah nggak cuma satu kan, pasti ada beberapa masalah. Nah hal ini memperbesar masalah kita di wilayah yang lain gitu. Jadi kita nggak mood, jadi kita tidak bisa mencapai tujuan kita nggak bisa melakukan hal-hal yang produktif kayak gitu. Nah jadi sebisa mungkin ketika kita memang nggak merasa perlu untuk tahu, kita tahu kalau kita lihat kita malah bakal sakit hati, mending nggak usah dilihat, di mute, di unfollow, di block mungkin kalau teman-teman mau benar-benar udahlah lepas gitu. Nah itu tuh sebetulnya perlu banget ya, karena itu untuk melindungi diri kita supaya kita nggak menyakiti diri kita. Karena itu kita seneng banget gitu menyakiti diri tanpa sadar, karena ada mengobati perasaan kepo gitu kan sebetulnya. Tapi hal itu kan nggak baik untuk diri kita. Nah itu sebaiknya nggak dilakukan. Oke, jadi segitu aja hari ini. Pesannya adalah sebisa mungkin lakukanlah yang terbaik untuk diri kita dulu.
fokus sama diri kita, apapun untuk diri kita dulu sebelum kita menolong orang lain. Seperti video-video sebelumnya yang selalu gue tekankan, ketika kita mau bantu orang, kita harus bantu diri kita sendiri dulu. Ketika kita mau cinta sama orang, kita harus cinta sama diri kita sendiri dulu, sehingga kita tidak akan membiarkan orang lain menyakiti diri kita gitu. Sekian video gue hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.